pelajaran bagi kami ya Tuhan, agar kami praktekkan dalam masa pelayanan nanti Tuhan. Kau berkati juga Kak Lulu ya Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Kau berkati setiap sahab kerjaan pelayanan beliau ya Tuhan. Semoga Engkau senantiasa menyertai ya Bapa. Bapa, kami mulai setiap pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita mulai. Ya, hari ini kita tutoring yang pelajaran ke-8 ya. Pray, Proclaim, Worship, Praise, PPW. Pray itu apa? Doa. Ya. Proclaim, Proklamasi firman. Worship, Praise. Penyembahan pujian. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita belajar tentang PPW, sebenarnya PPW itu adalah ciri khas kita sebagai orang Kristen, karakteristik kita. Jadi teman-teman kalau lihat PPW, ini diajarin di mana-mana. Kayak barusan aja Pak Daniel juga ngomong soal PPW gitu. Nah, kita PPW itu apa sih gitu ya? Apa sih orang-orang itu ngomong PPW gitu? Esensinya apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Ini adalah merupakan dasar kehidupan orang Kristen dengan Allahnya. Dasarnya harus cinta. Kalau Allah itu cinta kan? Siapa yang tidak merasa dicintai Allah? Ada nggak yang tidak merasa dicintai Allah? Nggak ada. Kalau kita dicintai Allah, ada nggak? Nggak Coba ada. saya lihat. Nggak ada. Kalau kita dicintai Allah, kita mesti cinta balik nggak? Cinta Ya. balik. Kalau cinta balik itu cinta itu harus saling. Jadi A kepada B, B kepada A, gitu ya. Itu saling mencintai. Tadi Pak Daniel udah jelasin ya, bagaimana Pak Daniel mencintai calon istrinya waktu itu sampai ngangkat kulkas aja sendirian. Nah itu rasa cinta. Mengorbankan apapun gitu ya untuk cinta. Cinta itu memampukan kita untuk memiliki kekuatan pada saat segala macam kesusahan itu datang. Bukan cuma pada saat masa senang, tapi cinta itu memampukan kita untuk melewati segala kesusahan. Nah, cinta yang tidak bersyarat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan berarti dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Membangun hubungan dengan Tuhan. Siapa yang membangun hubungan? Kita apa Tuhan yang membangun? Sorry, Bison mendadak mati lampu. Mati lampu rupanya. Aduh, Jadi kalau mau diteruskan enggak apa-apa sih, karena mereka sebentar lagi masuk atau mereka bisa melihat kepada rekaman. Ya terserah aja. Oke. Jadi memang kayaknya memang Tuhan tuh saling melengkapi ya, dari pembicara-pembicara, dari tutor, dari yang Kak Esther ajarkan setiap hari Selasa itu, semua seperti bangunan yang dibangun oleh Tuhan itu melengkapi masing-masing gitu. Ya, karena dasarnya adalah Roh Kudusnya satu. Jadi semuanya sambung menyambung. Saya sih betul-betul berterima kasih sama Ibu Lenda, Lulu, Maya, Esther dan semuanya ini mau menyediakan waktu, memeriksa, melihat perkembangan, menggumuli doa dan sebagainya. Itu luar biasa sih. Ya, kita juga mendapat kesempatan yang luar biasa untuk melayani. Kan kalau kita sama-sama di dalam tubuh Kristus kan karunia-karunia yang Tuhan taruh di dalam diri kita kan juga berkembang. Iya. Kita tunggu lah ya, kalau enggak, soalnya enggak interaktif nanti saya ngomong betul, sendiri. Betul. Karena ini memang mereka mungkin harus nyalakan genset dulu, harus meriksa itu ada.
Saya pause rekam. Kita lanjutkan ini. Kak Lulu, silakan Kak Lulu, mau dilanjutkan. Oke, kita ulang sedikit ya. Esensi dari PPW adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bilang membangun hubungan dengan Tuhan, yang membangun hubungan itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri sama siapa? Kan tadi saya bilang ada dua kan? Sama Tuhan. Iya. Itu harus ada dua ya. Pastikan ada dua yang berhubungan. Tuhan itu selalu berhubungan sama kita, tapi kalau kita nggak pernah datang ke hadiratnya, jadi Tuhan sendirian. Gitu. Oke? Terus, esensi yang kedua dari PPW adalah menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita udah membangun hubungan dengan cinta, kita harus menyatakan pribadi Allah dalam hidup kita. Artinya apa? Karakter kita berubah. Kita yang males, kita yang suka gosip, kita yang suka berantem, kita yang suka medsos, suka ngelihat yang enggak-enggak. Berhenti, stop. Orang lihat, ih si Lulu berubah. Ih si Agape berubah. Ih si Gamal berubah. Kenapa ya si Gamal sekarang jadi kalau baca ada titik koma gitu. Ada Allah di dalamnya. Kenapa? Allah memberikan hikmat. Memberikan pengertian. Sampai jadi pinter. Kalau kita diciptakan gambar dan serupa dengan Allah, masa ciptaannya? Masa kita nggak pinter? Masa kita gosip? Malu. Gitu ya. Jadi yang pertama kali adalah membangun hubungan, yang kedua adalah karakter kita berubah. Yang ketiga sebagai sarana peperangan. Peperangan rohani selalu melibatkan penyembahan dan dimenangkan oleh penyembahan. Ini pasti. Ini yakin, seyakin-yakinnya. Ini peperangan itu artinya apa? Pelayanan. Mau pelayanan, kalau nggak punya hubungan sama Tuhan, bagaimana kita melayani? Apa yang kita bawa untuk melayani? Kalau kita belum menyatakan pribadi kita belum berubah, nanti itu transfer tuh ke orang-orang yang kita layanin. Jadi kalau kita ngelayaninnya asal-asalan, akan kelihatan bahwa kita nggak punya hubungan sama Tuhan dan pribadi kita belum berubah. Jadi gampang, dicatat ya. Nomor 1 esensi dari PPW adalah Membangun hubungan dengan Tuhan. catat. Nomor 2, menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kita. nah, yang paling gampang ganti kalimatnya, boleh diganti dengan merubah karakter. Merubah karakter. Oke? Yang gampang. Nah, sebagai sarana peperangan yang ketiga, merubah. Ketiga, pelayanan. Nah, kalau kita sudah punya hubungan, kita sudah merubah karakter, kita bisa melayani. Melayani itu gampang-gampang aja. Ya, melayani sebelah kanan dan sebelah kiri, depan dan belakang itu sudah melayani. Memberikan hormat, mendahului memberi hormat, melayani satu sama lain, bantuin masak, bantuin nyuci, bantuin ngepel, bantuin nyapu. Itu juga udah melayani. Nggak usah mikir pelayanan yang jauh-jauh, pergi ke desa-desa dulu. Kita yang gampang dulu. Yaitu yang bisa dikerjakan di BISOM. Karena teman-teman masih di BISOM. Ya. Kemudian, syaratnya apa? Syarat untuk bisa PPW. Kan sering nih teman-teman bilang, ada setan gangguin saya. Saya lagi berdoa, tiba-tiba saya nangis sendiri. Kenapa saya teringat saya dibenci? Saya membenci. Belum pulih. Terus lagi PPW teringat, aduh itu ganteng banget ya si Hyun Bin ya, aduh si Hyun Bin tuh keren banget. Siapa sih Hyun Bin? Gitu kan. Nah itu artinya apa? Kalau syarat PPW harus satu, pulih dulu secara gambar diri. Bebas dari luka, mampu mengampuni orang yang melakukan kesalahan dan mampu mengampuni peristiwa yang melukai. Kalau belum bisa, sekarang juga lakukan. Tuhan Yesus, saya mengampuni papa saya mengampuni om saya mengampuni mama saya mengampuni tante saya, siapapun sebut.
Saya mengampuni Agape, saya mengampuni Anton, saya mengampuni Tesi, sebut namanya, dan ampuni peristiwanya. Waktu itu Agape ngambil makanan saya, tahu saya diambil. Saya ampuni Agape karena mengambil tahu saya. Sebut peristiwa-peristiwa itu. Ya, kalau belum bisa pulih secara gambar diri, nanti susah PPW-nya, susah untuk berdoa. Terus memiliki gaya hidup yang mencerminkan siapa yang disembah. Kita penyembah Kristus atau kita penyembah setan? Ayo, kita penyembah Kristus apa? Ini Kristus. Penyembah Kristus. Punya kasih nggak? Punya sukacita nggak? Punya damai sejahtera nggak? Dan ini nggak boleh berdamai sejahtera pada saat udah dikasih uang, pada saat sukacita kalau dikasih baju, memiliki kasih kalau dipuji. Ada syarat. Kalau penyembah Kristus tidak ada syarat. Lagi lapar, lagi dihina, lagi dijelekin orang, tetap punya kasih, tetap punya sukacita, tetap punya damai sejahtera, tetap punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak pakai syarat, tidak pakai situasi dan kondisi. Ini adalah penyembah Kristus. Ini namanya roh. Kalau penyembah setan, siapa yang masih suka baca ramalan bintang? Saya pengen tahu nih, saya bintang, udah nggak ada ya? Saya bintangnya bintang gugus timur. Saya pengen tahu minggu depan saya akan dapat jodoh apa enggak. Ya, kalau masih suka baca, bertobat. Mulutnya masih suka gosip enggak? Masih suka berantem enggak? Masih suka memecah belah enggak? Ini enggak laki, enggak perempuan ya. Masih suka dusta enggak? Masih suka hal yang cabul enggak? Baik mata, perkataan, pikiran, dan tindakan. Tidak bisa mengampuni. Ini sebenarnya ya kalau kita singkat, penyembah setan itu punya ciri-ciri apa sih? Ini satu dua kata. Coba Agape, penyembah setan ini ciri-cirinya ciri-ciri apa sih kalau dari Galatia 5 ayat 16 sampai 17? Suka membaca ramalan bintang, mulut gosip atau menyulut pertengkaran dan macam belah. Ini kalau diringkas apa namanya? Kedagingan. Wah, 100 buat Agape. Kalau yang penyembah Kristus? Buah roh. Nah, kita punya gaya hidup apa nih? Tadi kan dibilang mesti punya pribadi yang berubah. Perubahan kita udah berubah belum nih? Udah punya roh atau daging? Masih luka enggak? Sampai kemarin Ibu Esther ngajar hari Selasa, udah dibilang jangan Selasa 2 minggu yang lalu itu dibilang jangan cengeng, masih suka luka, orang luka itu cengeng, jangan suka luka lagi, ya. Terus kita praktek, masa belajar melulu? Tadi Pak Daniel juga bilang, kita belajar teori, 2 minggu lagi kita belajar praktek. Ayolah prakteklah, sekarang kita praktek, mati secara daging. Nah, saya mau tanya sekarang, calon hamba Tuhan. Para calon hamba Tuhan di sini, pernah puasa enggak? Punya puasa yang teratur enggak? Saya tanya Gamal. Ada enggak? Punya enggak Gamal? Punya, Bu. Punya? Oke. Punya. Puasa berapa jam sehari? Mulai dari jam 10 malam hari ini sampai besok jam 2 siang. Tuh. Yes, hebat. 3 hari, 21 hari atau 40 hari? Atau 1 hari? 2 hari. 2 hari. Tanggung, bikin 3 hari. 3 hari itu puasa Esther, 21 hari itu puasa Daniel, 40 hari itu puasa Yesus. Ya, kita sama-sama ya. Kita sama-sama puasa nih. Kalau tim HGF lagi puasa 40 hari untuk bangsa. Kita udah mulai dari hari Senin kemarin. Saya dari hari Senin minggu lalunya lagi. 40 hari kita puasa. Termasuk Pak David juga ikut puasa. Ya, 16 jam sehari, nggak usah 20 lah, 16 jam sehari. Pilih, teman-teman boleh pilih ya, boleh lihat nih nanti. Kalau kita nih di sini puasa itu adalah puasa makan, tapi boleh minum. Tapi jangan sampai kembung karena lapar, air segalon dihabisin, nanti sakit perut. Ya,
Puasa itu artinya puasa makan. Kenapa makan? Karena itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan tubuh kita. Saling menyenangkan daging kita, makan. Setuju? Setuju. Dan tidak tidur ya. Kalau orang puasa tidur terus-menerus itu namanya nggak puasa. Dan yang paling penting, bukan cuma puasa makannya aja, tapi juga puasa medsos. Puasa males. Enggak, saya hari ini nggak mau males. Saya 3 hari ini nggak mau males. Saya mau rajin. Saya mau gosok itu si WC. Bagiannya Vika hari ini, udah Vika, sini saya yang kerjain. Gitu ya. Puasa gosip. Enggak, saya nggak mau gosip-gosipan lagi. Puasa. Puasa bohong, puasa bertengkar, puasa menjelekkan orang, dan puasa yang lain-lain. Pokoknya yang semua yang kedagingan. Nah, definisi puasa. Puasa adalah persoalan mencari hadirat Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. Agar terjadi rekonsiliasi atau perdamaian dengan Tuhan. Jadi pada saat kita puasa, kita cari hadirat Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya dosa kita diampuni. Minta ampun sama Tuhan pada saat kita puasa. Jadi yang penting itu adalah mencari hadirat Tuhan dan perdamaian dengan Tuhan. Ya, bukan untuk metodenya. Metodenya macam-macam. Ya, ini yang paling penting. Bukan metodenya. Kalau bilang, Kak, saya nggak kuat 16 jam. Boleh nggak 10 jam? Boleh. Saya nggak kuat, saya cuma bisa 2 jam. Itu mah bukan puasa. Ya, sikap hati. Ini dia, yang paling penting juga. Sikap hati yang paling menjadi hal yang utama untuk dibenahi. Nih, sikap hati. Saya berubah nggak? Setelah saya puasa, saya bukan pentingin jadi kurus. Yang penting adalah saya berubah. Saya dari yang males jadi rajin. Saya yang jadi suka gosip, jadi lupa yang namanya gosip. Saya sekarang tidak mau bohong lagi. Saya mau ngomong apa yang benar, meskipun itu menyakitkan. Sikap hati. Ini sudah pernah diajarin sama Ibu Esther di Bisom tahun lalu. Ini bahannya saya ambil dari sana. Ada yang mau tanya sampai sini? Oke, praktek kedua. Setelah 1, tadi mati secara daging. Yang kedua adalah penyembahan. Puasa ngapain? Tidur aja deh. Jangan tidur. Saya mau nyapu aja deh. Kalau puasa, jangan nyapu boleh. Tapi yang penting ini, pujian dan worship. Syaratnya harus lahir baru. Benar kan? Sudah pada lahir baru? Siapa yang belum bisa berbahasa roh? Ya. Oke. Berdoa ya. Sama-sama berdoa ya supaya bisa dikaruniakan bahasa roh dalam kebenaran. Ini lagi-lagi udah diajarin sama Ibu Esther tahun lalu di Bisom. Nah, karena Allah itu roh, jadi barang siapa menyembah dia harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau belum punya Roh Kudus, kan di dalam tubuh kita ada apa? Daging, terus jiwa dan roh. Roh kita ya, harus kita berdoa. Oke. Terus pilih lagu yang mengagungkan Allah. Bentar. Saya sorry ada gangguan. Suaranya nggak keluar lo, di mute. Nah, ini anak-anak kecil, anak-anak saya yang berbulu lagi ikutan. Oke, terus ini pilih lagu yang mengagungkan Allah sambil merenungkan kata-katanya. Teman-teman tolong catat ya. Catat ini judul-judul lagunya. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ada 6 lagu. Saya minggu depan Kakak Maya yang ngajar, Kakak Maya akan ngecek nih. Udah pada bisa belum nih lagu ini? Ya, sehari 1.
Sudah dicatat? Siapa yang nggak catat? Bentar, Bu. Sudah? Bentar, Bu. Bentar. Belum. Oke, nanti saya kasih deh ya. Saya ngejar waktu. Nanti saya kasih ke Kakak Erik untuk dicatat. Kemudian yang ketiga adalah doa. Teman-teman ingat doa Bapak kami pengajarannya berapa 3 minggu yang lalu? Ayo berdoa. Mulai berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya. Sederhana, tidak bertele-tele dan sopan. Jangan minta-minta. Waktu kemarin, waktu saya kasih contohnya, anak yang berdoa itu berdoa mengucap syukur. Jadi berdoa lebih banyak mengucap syukur daripada meminta-minta. Ya. Terus yang ketiga adalah proklaim firman Tuhan. Proklamasi berarti menyerukan, menyatakan pengakuan. Kita membuat pernyataan mulut kita bersepakat dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita menyelaraskan diri kita untuk mendapat dukungan dan otoritas Yesus sepenuhnya. Oke, kita sekarang contoh proklaim. Saya mau minta Anton dong. Anton, kamu proklaim Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Pakai seluruh pikiran, mulut, dan hati dengan sungguh-sungguh. Kamu boleh berdiri, kamu boleh angkat tangan, kamu boleh duduk pada saat kamu proklaim. Ayat apa, Bu? Ayat Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dengan sungguh-sungguh, Ton. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Apa yang kamu rasain pada saat kamu ngomong seperti itu, Ton? Ya, merasa meninggikan Tuhan. Dan merasa bahwa kasih Tuhan itu besar untuk saya. Itu berasa kan ya? Maksudnya harus diimanin. Diimani. Karena tadi bersepakat, mulut kita bersepakat. Mulut kita bersepakat dengan firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau kamu ngomong ini setiap hari, kalau kamu proklaim ini setiap hari Tuhan kasih yang baru nggak sama kamu, Anton? Iya, kasih yang baru. Pasti. Setahun ada berapa hari, Anton? 365 hari. Nah, kalau kamu ngomong ini setiap pagi, kira-kira Tuhan Yesus akan kasih kamu berapa banyak rahmat yang baru selama 1 tahun? Nggak terhitung. Ya paling enggak kalau 1 hari 1, jadi berapa? 365. Ya. Kalau sehari 365, kalau setahun 365 hari, berarti 365 hari. 365 kali Tuhan Yesus akan memberikan. Tapi Tuhan Yesus kan nggak pelit ya. Bisa dikali 2, bisa dikali 10, bisa dikali 100. Iya. Ngitungnya susah ya, Ton, udah ya. Yeah. Jadi kalau proklaim, bersepakat, mulut kita bersepakat dengan firman Tuhan. Dan menyerukan. Kalau menyerukan artinya apa? Bersorak. Berteriak. Nah, saya mau Desi baca dong, Des. Baca buka 1 Petrus 2 ayat 24. Boleh sambil berdiri, boleh sambil tiduran. 1 Petrus 2 ayat 2.
1 Petrus 2 ayat 24. Eh, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang kamu rasain waktu kamu baca itu, Das? Yang dirasakan Coba baca sekali lagi, Das. Yang belakangnya aja. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Merasakan Tuhan telah menebus dosa kita, merasakan kesembuhan, pemulihan. Merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Jadi kalau teman-teman ngerasa sakit, teman-teman ngerasa butuh kekuatan, baca firman, teriakin, terukan. Filipi 4 ayat 8, saya minta Agape yang baca. Filipi 4 sorry, jangan Agape lagi deh. Yosua, Agape. Sorry ya, Agape, sorry. Yosua, coba baca. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi Proclaim, bukan cuma baca, proclaim. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Kamu kalau lagi baca itu coba, kamu pegang kepala kamu belakang. Ini adalah otak. Otak di mana memproses semua yang baik, yang benar, yang manis. Yang disebut kebajikan, yang suci, yang patut dipuji, itu semua ada di sini. Ada di belakang. Di depan itu adalah kepribadian. Ayo pegang. Agape boleh tolong pegangin mic-nya nggak sambil dia pegangin itu, kepalanya. Dia proklaim. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu dapat waktu kamu baca ini? Merasakan untuk bisa melepaskan semua itu. Bisa melepaskan semuanya. Apa yang dilepaskan? Semua itu. Pikir-pikir yang negatif, segala kebajikan. Jadi pikiran yang aneh-aneh diganti sama pikiran yang apa? Pikiran yang positif, yang benar, yang mulia. Nggak ada yang positif ya, nggak ada yang positif. Oh, nggak ada yang positif di sini. Buang kata-kata positif, nggak ada yang positif di sini. Teman-teman ingat-ingat ya, di Alkitab nggak ada yang namanya pikirkan yang benar. Ya, terus? Yang mulia, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Maksudnya selalu mikirkan itu semua. Bisa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mau ya? Semangat ya? Oke. Iya, Kak. Terus proklaim ya. Oke, ini baca firman Tuhan dan renungkan. Baca lagi, pikirkan lagi, baca lagi sampai mengerti. Saya aja baca nggak bisa sekali. Saya baca berkali-kali. Berkali-kali saya baca, saya pikirin lagi, aduh Tuhan ngomong apa sih ini? Ini Tuhan maksudnya apa ya? Saya pikirin lagi, itu saya doain. Ini kayaknya Tuhan lagi ngomong di dalam hati saya. Gitu. Jadi saya cari lagi, saya baca lagi, padahal saya kerja loh, tapi saya selalu punya waktu untuk saat teduh. Ya. Cari firman.
Nah, teman-teman PR-nya adalah sekarang teman-teman harus cari firman untuk dibaca dan diproklaim. Terus hafalin dan hayati setiap ayat. Ya, mulai ya teman-teman. Kemudian ini, saya minta tolong Segi baca. PPW dan kematian daging yang terus-menerus adalah senjata umat. Pelan-pelan Segi, pelan-pelan. Mulai dari adalah. PPW dan kematian daging yang terus-menerus adalah senjata utama orang Kristen yang sangat besar kuasanya apabila dilakukan sebagai satu kesatuan. Pinter, 100 buat Segi. Bacanya udah mulai lancar nih Segi. Artinya apa? PPW dan kematian daging itu nggak bisa dipisahin. Kalau kematian daging harus PPW, PPW harus kematian daging. Nggak bisa dipisah-pisahin. Dan begitu kita punya ini, kita bisa ngelawan apa aja. Kita bisa melakukan apa aja. Kita bisa menghasilkan roh. Kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Oke. Nih pertanyaan, baca nggak ya kecil-kecil? Ini pertanyaan teman-teman. Nomor 1, saya sudah mulai belajar memproklamasikan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada cara-cara untuk melakukan hal ini? Ada ya tadi diajarinnya gimana? Coba Gamal, tadi jawabannya gimana? Kalau saya memproklamasikan firman, caranya bagaimana? Kita harus berkatakan dan menghayatinya. Menghayati. Dengan apa? Sungguh-sungguh. Dengan suara dengan iman. Ya. Dengan iman. Mulut, kepala, hati, mulut, kepala, hati. Mulut, kepala, hati jadi satu. Sejajar. Ya. Dengan iman. Tuhan Yesus hanya hidup 33 tahun saja. Bagaimana kita mungkin hidup lebih lama dari itu. Pertanyaannya bagaimana mempertahankan kekudusan dalam waktu yang lama. Tadi apa jawabannya? Kekudusan. PPW dan kematian daging. Ya. Mati dagingnya. Kemudian ya, PPW, matian daging, mati kebagian daging. Coba kita belajar dari siapa sih ini? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus puasa enggak sih? Puasa. Lama. Lama. Berapa lama Tuhan Yesus berpuasa, Tesi? 40 hari, 40 malam. Makan enggak? Tidak. Minum enggak? Tidak. Minum. Kita belajar dari minum. Enggak. Baca lagi ayatnya. Makan minum. Kitabnya. Yesus enggak minum. Yang minum kita. Di padang gurun lagi. Padang gurun panasnya lebih panas daripada Jakarta maupun Kalimantan. Kalian jam 2 sampai jam 5 aja nggak mau keluar dari rumah. Padang gurun lebih panas daripada Kalimantan, daripada Singkawang. Ya. Doa pribadi, waktu saya menyembah dan berdoa, saya sering merasakan hadirat Tuhan, dan Tuhan pun sering berkata bahwa ini saya singkat aja ya, tidak boleh meninggalkan panggilan, dan Tuhan tidak ingin saya pergi dari hadiratnya. Apa yang harus saya perbuat? Jawabannya apa? Taat. Apa yang harus saya perbuat? Tadi itu. Taat. Kok taat? Ini. Membangun hubungan terus-menerus. Namanya hubungan terus-menerus. Terus-menerus. Teman-teman, jangan teori ya. Kita udah mulai benar-benar sekarang praktek. Ya. Hubungan terus. Kalau hubungan itu, ada nggak sih cinta satu malam? Cuman saya cinta Tuhan Yesus semalam itu dah. Tidak. Cinta selama-lamanya. Cinta selama-lamanya. Pak Daniel Hanafi aja bilang tadi kan. Ibu Esther aja udah cinta sama Tuhan, jatuh cinta sama tergila-gila sama Tuhan Yesus 24 tahun dan tidak pernah kehilangan. Kalau Pak David sama Pak Daniel berapa? 40 tahun. 40 tahun. Nah, kalian aja belum nyampe 40 tahun. Dan masih tetap cinta. Benar nggak Pak David? Masih tetap cinta nggak? Masih tetap. Iya. Ya, tetap cinta. Dengan apa? Membangun hubungan. Terus pribadinya berubah.
Oke? Jadi gimana caranya? Yaitu tetap membangun hubungan, tetap cinta sama Tuhan, tetap berdoa, tetap selalu PPW dan mati secara daging. Menguatkan iman. Nah, yang kedua, 2B, bagaimana saya menghilangkan menaklukkan pikiran yang malas untuk membaca Alkitab. Iblis selalu mengganggu pikiran saya, apa yang harus saya lakukan. Bukan iblis, cuy. Kamu sendiri yang ganggu pikirannya. Males, matikan keinginan daging. Puasa. Ya, iman pada saat mengalami kesakitan. Bagaimana kita menguatkan iman? Proklaim firman. Membuang keinginan daging nggak bisa dibuang. Keinginannya nggak bisa dibuang. Misalnya diapain? Dimatikan. Mati, cubitin sampai nggak ngerasa lagi. Matinya secara apa? Puasa. Yuk kita puasa. Bagaimana peka? Kalau kita udah punya hubungan, kagak usah ngomong juga udah tahu. Siapa yang pernah punya pacar di sini? Di Bisom nggak boleh pacaran ya? Iya, Bu. Apa yang udah mulai pacaran, hati-hati akan ada penampian kedua. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Masih ingat nggak itu ada apa? Ada nubuatan kalau ada penampian yang kedua. Ingat nggak? Enggak, Pak. Kalau perlu bisa didengarkan kembali ya. Ya, kita sih berdoa jangan sampai, kan nubuatan kan bisa kita doakan supaya tidak terjadi dengan pertobatan. Harus bertobat. Ya, bertobat, jangan puji Tuhan tapi bertobat. Bagaimana caranya kita peka? Yaitu kalau kita udah punya hubungan dengan Tuhan, kita pasti peka kok. Kita tahu. Nah, nomor 4, bagaimana di saat penyembahan saya sulit fokus. Nah, sama itu caranya sulit fokus. Buang kemalasan. Buang semua gadget. Itu membuat tidak fokus. Di saat ada masalah sulit menyembah, buang lagi. Buang semua keinginan-keinginan daging. Buang. Saya mau fokus, saya mau cinta Yesus. Kalau saya cinta Yesus, saya akan mengorbankan segalanya. Saya nggak akan membesar-besarkan perasaan saya. Saya tidak bisa berbahasa roh dengan baik. Latihan. Semua juga latihan. Kita bisa ngomong juga karena latihan, kan? Bisa berbahasa Indonesia juga karena latihan. Saya melakukan pujian penyembahan. Ketika saya melakukan itu, apa yang saya sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya terus. Melakukan apa ya terus. Kalau kita sudah melakukan pujian penyembahan terus-terusan, kita akan merubah karakter. Ingat tadi, merubah karakter. Kalau karakternya nggak berubah, berarti pujian penyembahannya masih salah. Ya, gambar diri saya sulit. Jangan cengeng. Ayo, ampunin. Ampuni peristiwanya, ampuni orangnya. Bagaimana saya memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Puasa. Ayo puasa dan PPW. Apa yang dilakukan pada saat melakukan, apa yang sebaiknya dilakukan saat mendoakan orang sakit? Ini udah mulai pelayanan. PPW dulu ya, bangun hubungan dulu ya, baru kita tanya, kita masuk ke sini. Karena pasti tahu, pasti Roh Kudus kasih tahu kok. Jangan kita pergi pelayanan kalau kita belum punya hubungan dengan Allah. Mendoakan orang yang punya masalah, kita aja punya masalah, kalau kita nggak diberesin masalahnya, gimana kita mau konseling orang? Yuk kita punya hubungan dulu dengan Allah ya. Nomor 8, bagaimana caranya agar kita mengetahui, agar Tuhan menjawab, bagaimana cara kita agar mengetahui jika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang Dia kehendaki. Ini belum punya hubungan ini pasti. Kalau udah punya hubungan pasti tahu Tuhan mau apa. Nggak pernah baca Alkitab ini pasti. Baca Alkitabnya, di situ tahu kok Tuhan mau apa. Mau kita punya roh, buah-buah roh. Kalau nggak mau susah-susah pikirnya itu aja. Tuhan mau kita mempunyai buah roh, punya kasih, sukacita, damai, sejahtera, sabaran. Saya juga harus sabar. Ya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tidak pakai situasi, tidak pakai syarat. Apa artinya hubungan doa dan penyembahan? Ya berdoa, ya penyembahan itu jadi satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin. Penyembahan dulu apa doa dulu, terserah. Mau proklaim dulu, terserah. Tuhan itu nggak ada
sistematikanya 1 tambah 1, 1, 2, 3, 4, 5. Saya doa dulu, saya proklaim dulu, itu nggak bisa. Ya, nggak perlu. Terus menurut firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 16b, jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana doa yang benar itu dimaksud? Yaitu kalau kita sungguh-sungguh, kita sudah mati secara daging, kita bisa PPW dengan benar, kita nggak usah minta. Kita tahu kok apa yang Tuhan mau, dan Tuhan pasti kasih. Mau nggak punya kuasa seperti ini nih? Ini yang nanya nih luar biasa nih. Nomor 9. Yang nanya nih luar biasa. Mau nggak teman-teman punya doa yang besar kuasanya? Seperti di Yakobus 15 ayat 16b. Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Yang suaranya paling kencang itu yang mesti punya paling banyak ya. Amin, amin. Yuk kita melangkah. Yuk. Kakak Erik ada nggak di situ? Ada. Tolong Kak, tolong bagiin bukunya, Kak. Teman-teman yang sudah dapat buku, buka di halaman 1, itu adalah jurnal teman-teman. Saya sama Pak Daniel nggak itu loh, nggak janjian loh. Tapi karena Roh Kudus, kita bisa mengalir bersama-sama. Saya nggak pernah kenal Pak Daniel nggak pernah kenal saya. Benar Pak David? Saya bohong, Iya, Kak? betul. Tapi tadi Pak Daniel bilang apa yang ke-6? Bikin jurnal. Yuk kita sama-sama bikin jurnal. Tulis di situ. Pilih puasa yang kalian mau untuk dijalankan. Dan ini kita jalanin. Kita jalanin sama-sama. Kan saya udah bilang, tim HGF udah jalan duluan. Kita akan jalan puasa sampai dengan November 2020. 2 bulan ya. Pilih. Mau 3 hari, 21 hari, 40 hari. Non-stop. Nggak pakai libur. Saya datang bulan. Nggak ada. Tetap puasa. Ya, 3 hari. Karena tadi apa? Bukan caranya, bukan metodenya. Sikap hati. Sekarang kita mau perbaiki sikap hati. 3 hari. Siapa yang pilih 3 hari? Setelah itu harus istirahat. Kalau dia mau nggak, berarti ini orangnya nggak kuat, nggak apa-apa. Istirahat 2 hari. Terus mulai lagi 3 hari. Non-stop ya, non-stop. Nggak berhenti, non-stop itu nggak berhenti. Kapan mau mulai puasa? Pak David mau mulai puasa kapan? Mau besok? Mau Senin? Malam ini. Kalau di Houston malam ini. Nggak, ini buat teman-teman di Bisom. Oh iya, nah, silakan kalau mau mulai Kita tetapkan Senin ya. Senin boleh. Senin Waktu Singkawang. Jadi makan malam terakhir itu. Makan malam terakhir ya? Makan malam terakhir itu hari Senin. Hari Minggu. Minggu malam ya? Ya, hari Minggu makan malam terakhir, nanti makan malamnya jam 6 ya, bukan jam 10 malam. Jam 6 terakhir makan malam, jam 12 siang besokannya hari Senin buka puasa. Buka puasanya jangan kayak orang kelaparan. Lapar sih pasti, tapi terus buka puasa ya. Jam 12, habis itu 12, makan malam lagi jam 6, terus puasa lagi. Nggak berat kan? Nggak Aduh, berat saya itu. aja bisa. Saya nih orang yang selalu masuk rumah sakit loh, tiap 3 bulan sekali. Tahun lalu tuh sampai dengan tahun lalu saya, kalau nggak salah selama 10 tahun itu setiap 3 bulan masuk rumah sakit. Kenapa? Sakit mah. Tapi mulai tahun ini 2019 tuh saya latihan puasa, itu ada sempat sakit, tapi sakit mahnya malah dari yang 3 bulan jadi 6 bulan, jadi 9 bulan gitu loh. Ya. Tahun 2020 ini saya puasa 40 hari, nggak apa-apa, baik-baik aja, sehat-sehat, nggak masuk rumah sakit. Terus selain puasa makanan, puasa kedagingan apa yang kalian komit? Tulis di situ. Kedagingannya tadi nih ya, saya kasih contoh. Apakah kira-kira ada yang nggak kuat? Kalau nggak kuat, memang ya nggak dipaksa, tapi sebaiknya diusahakan ya. Iya. Berlatih gitu. Mungkin satu kali nggak kuat, nanti berapa hari lagi kita coba lagi lebih kuat, atau mungkin nggak sekaligus kuat gitu. Mungkin
baru minggu depan baru kuat itu ya nggak apa-apa juga. Ya, semuanya nggak Latihan ada yang boleh. paksaan nih. Tapi Ya, nggak ada harus paksaan, ada latihan. kehendak, harus ada kehendak gitu. Pak, kalau misalnya kita puasa dari jam 6 sore, jam 6 sore ini, besok siang jam 2 bisa kita buka, Pak? Hmm. Oh, bisa, Pak? Bisa aja Gitu. sih kalau bisa. Tapi gini, coba Erik bagaimana waktu-waktu makannya? Jadi Pak, sebenarnya Bang Gama ini nanya seperti itu karena Bang Gama sudah puasa rutin itu jam 2 selalu buka, Pak. Makanya pertanyaannya untuk dia sendiri sebenarnya. Kalau untuk yang lain sih jam 12 ya is okay. Oke. Ya. Gimana baiknya di sana? Jadi di sana biasa jam 12 saja. Jam gitu, 12 buka aja. Buka Ya. itu. Lalu jam 6 makan terakhir ya. Iya, benar. Seperti itu aja, Pak. Karena di jam 6 kan pas makan malam. Terus jam 12 pas makan siang. Wah, itu enteng sekali sih. Sebetulnya enteng sekali tuh. Biasanya sih rata-rata ya sampai jam 3 puasa, Pak. Iya. Ya, saya kasih yang enteng itu. Saya kasih yang Ya, enteng. maksudnya Tapi kalau mau berat, silahkan. Yang penting bukan metodenya, sikap hatinya. Ya, Teh? Oke, kita lanjut ya. tulis ya. Setelah puasa kedagingan apa yang akan komit? Ya, terserah ya. Pilih. Beban kalian tuh apa? Yang paling apa? Dulu saya juga ini waktu puasa yang 40 hari ini, yang mulai masuk di tahun ini, tahun lalu saya puasa cuma puasa makan. Tapi tahun ini saya mulai puasa untuk kedagingan saya. Saya nggak ngegosip, saya nggak medsos. Padahal saya punya 3 wifi loh, non-stop saya bisa pakai wifi-nya, unlimited. Tapi saya nggak baca medsos 40 saya nggak baca medsos 30 hari waktu itu. Saya nggak baca medsos, saya nggak baca artikel-artikel apapun. Saya stop ngomong sampai saya jadi kayaknya kok saya jadi pendiam ya. Tapi ternyata banyak hal yang bisa saya lakukan dengan tangan saya daripada dengan mulut saya. Ya itu banyak hal deh yang bisa dikerjain ya. Terus setelah puasa kedagingan udah ditulis, memilih waktu untuk PPW pribadi. Harus punya PPW pribadi, kalau nggak percuma punya puasa. Mau berapa jam dan mau jam berapa dan berapa jam sehari. Ini komit, ditulis supaya apa nggak lupa. Mau jam berapa dan berapa jam. Ini pribadi, bukan yang rame-rame. Dan mau dilakukan di mana? Jangan nanti berantem gara-gara berebutan tempat. Kak Erik tolong dibantu ya Kak Erik pelaksanaannya. Jangan sampai berantem tempat ya Kak Erik. Atau ada yang malah PPW-nya entah di mana nggak ketahuan malah tidur. Ya, tapi saya percayalah ya, namanya calon hamba Tuhan kan contoh. Masa hamba Tuhan nggak bisa kasih contoh? Oke. Terus nanti di akhir bulan Oktober, target apa sih yang teman-teman mau capai? Saya mau bisa apa nih di akhir Oktober setelah saya melakukan puasa ini? Saya mau lebih bisa ngomong lebih benar nih contoh ya. Ini contoh nggak boleh jiplak. Mau PPW nggak ada pertanyaan gimana caranya mengatasi PPW dengan merasa ngantuk, pikiran kemana-mana. Nah saya mau nih supaya saya bisa fokus PPW. Saya bisa deep worship. Saya bisa intimasi dengan Allah. Terserah tujuannya apa. Saya gampang aja dulu deh. Yang paling berat di hati saya bisa mengampuni orang. Saya bisa mengampuni peristiwa yang menyakitkan. Bisa melepaskan diri dari medsos. Bisa lancar bahasa roh. Karena apa? Latihan terus. Terserah mau tulis apa. Ya. Jangan bilang saya mau kurus. Itu bukan target. Setiap melakukan puasa dan PPW ditulis di buku catatan ya. Ya, ditulis ya. Tulis. Kenapa harus ditulis? Ini. Tadi Pak Daniel kan bilang ya, lagi Pak Daniel. Soalnya pas sebelum saya. Ini bikin jurnal. Saya sama Pak Daniel saya bilang saya gak kenal. Tapi saya udah bikin jurnal. Saya bukan hamba Tuhan, tapi saya
mau bikin, saya punya catatan. Ini saya kasih lihat, ini sebenarnya pribadi nih, cuman karena teman-teman saya mau sharing. Kelihatan nggak? Saya udah sharing belum ya? Belum. Belum. Oh belum, maaf. Udah asik aja saya. Oke, ini saya sharing nih. Ini sebenarnya rahasia, tapi ya udahlah ya. Saya kasih lihat sama teman-teman saya nih. Ini my journal. Saya mulai bikin tanggal 23 Agustus 2020. Di sini adalah hari pertama saya belajar untuk proklaim. Teriak. Saya biasanya nggak pernah teriak. Kalau doa saya diem. Bukan diem, maksudnya saya pelan-pelan. Tapi saya belajar untuk proklaim. Saya punya tujuan. Di akhir tahun 2020 saya harus bisa mendengar suara Tuhan. Bukan sekali-kali, tapi setiap hari. Bukan cuma setiap hari. Setiap saat saya selalu dalam frekuensi Allah. Itu adalah kenapa saya pengen selalu berdoa, saya pengen punya tujuan dan saya melakukan ini gitu loh. Saya punya tujuan. Saya nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. Harus ada tujuannya. Ini saya tiap hari. Nah pertama-tama kan lihat tuh ya tulisan itu cuma sependek. Lama-lama makin panjang. Kenapa? Mulai dipursik, makin dalam. Ini saya udah week 1, udah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam. Ada jatuh bangun nggak ada. Kalau saya lagi banyak meeting, saya udah sakit kepala, saya udah bingung ngatur waktu. Tapi saya harus ngatur waktu. Kalau siang nggak bisa, saya harus bisa malam. Pagi wajib. Ya, ini sampai dengan tanggal hari ini, nih belum selesai. Gitu. Tuh. Dan saya tulis, saya hari ini dapat apa? Saya hari ini proklaim apa? Dan apa yang saya proklaim saya mau hafalin. Hah? Ngerti Kak? Belum terlalu ngerti Kak. Untuk jurnalnya belum ngerti Kak. Tulisan pakai tulisan kalian itu kan jurnal saya, bahasa saya. Tulis aja, hari ini saya dapat firman, saya lagi baca tentang Mazmur, dari Mazmur 1. Atau saya mulai dari Matius, atau saya lagi baca Wahyu. Hari ini saya dapat apa? Itu bahasa saya, itu mah saya punya. Tiap orang kan beda, masa mesti nyontek saya punya, itu namanya nyontek. Kan di Bisom nggak boleh nyontek. Mungkin kayak tulis diary gitu, kayak buku harian maksudnya. Oh ya Kak. Oh iya. Bikin ya buku harian, jurnal Lulu. Maaf. Jurnal. Ya buku harian. Buku harian jangan tulis saya hari ini ke pasar, saya hari ini apa. Tapi belanja. Tadi kan udah tulis tuh, saya mau mati secara daging. Daging saya udah mati belum ya? Tadi daging saya yang mana ya? Oh nggak medsos. Ih hebat juga ya. Hari ketiga saya udah nggak baca medsos sama sekali loh. Hari keempat, hari kelima, bisa juga. Pas lagi nggak puasa, bisa juga. Gitu. Hari ini saya berdoa 5 menit. TPW 5 menit. Hari ini saya proklaim ayat apa? Tulis. Ngerti? Itu lebih ngerti. Ngerti Kak. Ngerti ya? Itu punya kalian, bukunya buat kalian. Tulis per tanggal. Tadi ada tanggalnya kan? Banjir ngerti banjir? Kita lihat satu video terakhir ya. Hai. Good job, Elise. Come on. Good job. Come on. Good job. Come on. Oh, you're doing good. Told you. Itu tadi video apa? Anak kecil. Anak kecil belajar jalan. Kamu kasih Sarah dong, Sarah belum ngomong.
Video apa, Sarah? Anak kecil, Kak. Lagi ngapain anak kecilnya? Hah? Belajar, lagi jalan. Ada yang Belajar berjalan. Ya. Ada yang Belajar belajar merangkak. Belajar merangkak sama belajar berjalan ya. Belajar Ya. berlari ya. Ya. Apa yang terjadi pada saat dia belajar merangkak atau belajar berjalan atau belajar berlari? Jatuh, Jatuh. Setelah jatuh ngapain? bangun lagi. Bangun lagi. Terus ngapain? Coba lagi. Coba lagi. Terus ngapain? Jatuh, jatuh. Jatuh lagi. Terus ada nggak yang berhasil berjalan tanpa jatuh? Ada Ada. Setelah berjalan tanpa jatuh dia bisa apa? main-main. Bisa main, bisa lari ya, bisa kejar anjing ya. Ya. Anjing sama bayi lebih cepat mana larinya? Anjing. Anjing. Jadi bayinya bisa ngikutin nggak? Bisa. Nah, itu sama seperti kita. Kita juga lagi belajar berjalan, belajar merangkak, belajar berjalan, belajar berlari. Kita harus berlari kepada tujuan. Ada jatuh, ada bangun, ada jatuh, ada bangun. Tapi kita nggak pernah boleh diam aja. Teman-teman tahu nggak? Bayi itu dari dia bisa merangkak sampai dia bisa berlari berapa lama? Ya belum punya anak sih ya, teman kan punya ponakan kan, atau punya adik. Coba Vika, berapa lama kira-kira Vika? Satu kayak keponakan aku sih Bu, dia udah bisa lari umur 1 tahun lebih. Nah, belajar merangkaknya umur berapa? Umur 9 bulan. Dari 9 ke 1 tahun berapa bulan? 3 bulan. 3. Bisa berjalan. Setelah itu bisa berlari pada umur berapa? Berlari udah umur sekitar 2 tahun lagi. 1,5. Ya. Ya gamal 1,5 ya. Iya. Yang biasa pegang anak-anak. Banjir ya yang biasa pegang anak-anak ya sekolah minggu ya. Lihat kan? Ya. Teman-teman mau belajar berdoa, mau belajar puasa, mau belajar PPW, mau belajar mematikan kedagingan berapa lama? Kalau anak kecil belajar menurut kedokteran dari dia merangkak sampai dia bisa berlari itu 5 bulan. Kalau lebih dari 5 bulan dia belum bisa berjalan atau merangkak atau berlari, itu artinya dia harus diperiksa. Kita lihat ya sampai akhir November. Kita lihat dulu akhir Oktober, teman-teman sudah melakukan perubahan apa, sudah dapat apa, sudah nambah apa, atau malah berkurang. Semoga enggak. November kita lihat lagi. Setuju? Setuju. Yuk kita berdoa. Saya udah ya, tidak ada. Kalau ada yang masih mau bertanya, masih bingung bikin jurnalnya, bikin diary-nya, bikin diary, nanti boleh tanya lagi ke saya, ya. Boleh tanya lagi gimana bikinnya nanti saya kasih tahu. Nanti saya kirimin pakai itu aja ya, pakai PDF. Saya ke WhatsApp-nya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan tolong dikumpulin ke Kak Erik. Yang nggak ngerti, masih belum ngerti, tolong kumpulin ke Kak Erik. Ya. Nanti Kak Erik boleh tanya ke saya. Ya. Saya minta tutup doa. Saya minta banjir dong doa tutup. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kami di depannya. Semoga yang mengajari kami mungkin ada tambah berkat dan selalu mendapatkan rezeki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Selamat berpuasa hari Senin besok. Thank you. Iya, Kak. Tuhan berkati. Saya Terima permisi kasih. ya, Om. Saya mau meeting. Yuk, mari. Terima kasih Kak Lulu, Kak Linda, Kak Maya, semuanya. Dan teman-teman yang Kasih. mensupport ya. Ini luar Thank biasa saya you. melihat dukungan daripada ibu-ibu, kakak-kakak semua yang mensupport Anda semua supaya Anda menjadi hamba-hamba Tuhan yang tangguh ini ya. Oke, terima Amen. kasih. Tuhan Thank berkati you. semuanya. Goodbye. God bless you. Bye-bye. Bye.